Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Nawaitu talabal ilmi izalatan jalim an-namsi wa sa'iri juhali wa ihya'ad dini wa ibqa al-islami bil ilmi wa daral akhirati wa ridwanullahi ta'ala wa syukran ala nikmatil aqli wa nikmatil syahatil badani fadlullahi ta'ala. Mari kita sebelum memulai pelajaran terlebih dahulu kita menghadiahkan Fatihah kepada junjungan kita Nabi Muhammad SAW dan juga kepada pengarang kitab Mabadi Fikih ini. Ila hadratin Nabi Mustafa Sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi wa azwajihi wa dzurriyyatihi wa ali baiti kiramana khususan khasatan ila musma'atan kitab Mabadi Fikih Syamar Abdul Jabbar wa Jami Talamiti wa masyayikhana wa mu'alif kutub alati ta'alamna wa lamna sa'na ta'alahumul Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Rabbi firli wa liman mu'mina amin. Mari kita mulai pelajaran kita hari ini, yaitu kitab Mabadi Fikih juz talis ya. Mabadi Fikih juz 3, yang mana untuk hari ini akan membahas tentang bab had dan juga bab nifas ya. Mari kita mulai. Persiapkan alat tulisnya. Siap ya. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-musannifu rahimahumullah ta'ala wa nafa'ana bihi bi 'ulumi fid darin amin. Al-haidu utai kiku bab nerangke had. Al-haidu utai kiku bab nerangke had. Wa nifasulan nifas. Wanifasulan nifas. Di babnya ini menerangkan tentang haid dan juga nifas. Dima'ul mar'ati. Dima'ul mar'ati utawi pira-pira getih wong wadon. Dima'ul mar'ati utawi pira-pira getih wong wadon iku salah satun ana telu. Iku salah satun ana telu. Iku salah satun ana telu. Al awalu utai kang awal. Al awalu utai kang awal iku damul haidi getih haid. Iku damul haidi getih haid. Alsani utai kang kaping pindho. Afani utai kang kaping pindho iku damun nifasi getih nifas. Iku damun nifasi getih nifas. Asalisu utai kang kaping telu. Asalisu utai kang kaping telu iku damul istihadati. Iku damul istihadati getih istihadah. Iku damul istihadati getih istihadah. Jadi darah-darah yang keluar dari farji atau kemaluan perempuan itu macamnya ada 3. Darah yang keluar dari kemaluan perempuan itu ada 3 macam. Pertama yaitu darah haid. Darah haid. Kedua yaitu darah nifas. Nah, yang nomor 3 yaitu darah istihadah. Nah, berhubung dari ketiga macamnya darah yang keluar dari farji wanita ini berpengaruh hukum terhadap ibadah-ibadah yang dilakukan oleh seorang perempuan, maka bagi seorang perempuan itu diwajibkan secara syar'i untuk menuntut
atau mendalami ilmu haid. Dan wajibnya ini wajib ainiyah, maksudnya ya wajib yang sifatnya itu individu. Jadi setiap perempuan itu harus mencari sendiri-sendiri tentang ilmu haid, nifas, dan juga istihadah. Jadi tidak boleh perwakilan. Semisal satu kampung perempuannya itu ada 100 orang, maka 100 orang ini harus mencari ilmu haid sendiri-sendiri, tidak boleh perwakilan. Mungkin hanya satu orang yang disuruh untuk mencari ilmu haid, adapun yang 99 orang tidak mencari. Maka seperti ini tidak cukup. Maksudnya apa? Maka bagi wanita yang tidak mencari ilmu haid tadi itu terkena hukum dosa. Dia berdosa karena apa? Tidak mencari ilmu haid, tidak mendalami ilmu haid. Nah, seterusnya kita teruskan tentang membahas dari ketiga jenis macam darah yang keluar dari farji perempuan. Pertama yaitu darah haid. Nah, damul haidi. Damul haidi utawi kang aran getih haid. Damul haidi utawi kang aran getih haid iya damul haid. Damul haid iku adamu getih. Alladzi yakhruju kang metu apa dam. Alladzi yakhruju kang metu apa dam min rahimil mar'ati. Min rahimil mar'ati saking telanaane wong wadon. Min rahimil mar'ati saking telanaane wong wadon. Ba'datis isinina ing dalam sause umur 9 pira-pira taun. Ba'datis isinina ing dalam sause umur 9 pira-pira taun. Oleh metemu ala sihati ing atase dalan waras. Ala sihati ing atase dalan waras. Wal adatilan pengadatan. Wal adatilan pengadatan utawa kebiasaan. Nah, darah haid itu apa? Kita harus tahu. Darah haid di situ diterangkan adalah darah yang keluar dari rahim perempuan, dari rahim orang perempuan setelah dia itu mencapai umur 9 tahun Hijriah. Nah, dalam keadaan sehat dan sesuai dengan kebiasaan. Jadi darah haid itu adalah darah yang keluar dari farji atau kemaluan seorang perempuan, yang mana perempuan tersebut itu sudah mencapai umur 9 tahun Hijriah. Kurang sedikit, maksudnya kurang sedikit yaitu kurang 16 hari 16 malam, kurang 1 menit. Dan dia dalam keadaan sehat. Keluarnya darah itu sesuai dengan kebiasaan. Nah, sekarang perempuan mulai mengeluarkan darah haid itu kapan? Perempuan yang dapat mengeluarkan darah haid itu paling muda itu adalah umurnya 9 tahun Hijriah. Maksudnya menggunakan kalender rembulan, ukurannya 9 tahun Hijriah. Itu maksudnya apa? Menggunakan kalender Hijriah atau kalender rembulan. Jadi perempuan yang dapat mengeluarkan darah haid itu paling muda umur 9 tahun Hijriah, kurang sedikit. Nah, pengertian umur 9 tahun Hijriah kurang sedikit itu apa? Yaitu kurangnya dari genap umur 9 tahun tidak sampai genap 16 hari 16 malam, yaitu waktu yang cukup untuk paling sedikit masa haid dan paling sedikit masa suci.
Maka jika wanita itu mengeluarkan darah pada usia 9 tahun kurang 16 hari 16 malam atau lebih, itu bukan disebut darah haid. Bahkan darahnya itu disebut darah fasad atau darah istihadah. Dan jika ia itu mengeluarkan darah pada usia 9 tahun kurang di bawah 16 hari 16 malam, maka darahnya disebut sebagai darah haid. Jadi intinya darah haid itu adalah darah yang keluar dari rahim atau farji seorang perempuan yang sudah mencapai umur 9 tahun hijriah dengan kondisi sehat dan sesuai dengan adat kebiasaan. Nah, sekarang seterusnya damunifas. Damunifasi utawi kang aran getih nifas. Damunifasi utawi kang aran getih nifas. Wayo damunifas. Wayo damunifas iku adamu getih. Iku adamu getih alladzi yakhruju kang metu apa dam. Alladzi yakhruju kang metu apa dam min rahmil mar'ati saking telanaane wong wadon. Min rahmil mar'ati saking telanaane wong wadon akibal wiladati ing dalem sause nglahirake. Akibal wiladati ing dalem sause nglahirake. Nah, sekarang pengertian darah nifas. Nah, darah nifas itu apa? Darah nifas itu ialah darah yang keluar dari rahim atau farji seorang perempuan setelah dia itu melahirkan. Baik melahirkan bayi ataupun bakal bayi. Maksudnya apa? Maksudnya ketika ada seorang perempuan yang habis melahirkan bayi, kok kemudian dari kemaluannya itu keluar darah, maka darahnya itu disebut atau dihukumi sebagai darah nifas. Atau ada seorang perempuan yang mengeluarkan atau yang melahirkan bakal bayi, semisal dia itu melahirkan ternyata yang dikeluarkan itu adalah segumpal darah, atau yang dikeluarkan itu segumpal daging, maka yang seperti itu berarti hukumnya seperti hanya melahirkan bayi. Maksudnya ketika sehabis melahirkan segumpal darah ataupun segumpal daging kok lantas setelah itu mengeluarkan darahnya dihukumi sebagai darah nifas. Jadi intinya darah nifas itu pengertiannya darah yang keluar dari rahim atau farji seorang perempuan setelah dia itu melahirkan, baik melahirkan bayi ataupun bakal bayi. Nah, seterusnya yaitu tentang istihadah. Damul istihadati. Damul istihadati utawi kang aran getih penyakit. Damul istihadati utawi kang aran getih penyakit. Wa yo damul istihadah. Wa damul istihadah iku adamu getih. Iku adamu getih alladzi yakhruju. Alladzi rupane dam. Alladzi rupane dam yakhruju kang metu apa alladzi. Yakhruju kang metu apa alladzi min rahimil mar'ati saking telanaane wong wadon. Min rahimil mar'ati saking telanaane wong wadon oleh memetu mau bisa babi marodin kelan sebab loro. Bisa babi marodin kelan sebab loro. Nah, sekarang pengertian darah istihadah. Darah istihadah itu apa? Darah istihadah itu adalah merupakan darah yang keluar dari rahim atau farji orang perempuan dengan sebab sakit.
akhirnya dia mengeluarkan darah. Maka darahnya itu disebut darah istihadah. Nah, orang yang mengeluarkan darah istihadah itu terbagi menjadi 7 kelompok. Pertama yaitu mustahadah, mubtadi'ah, mumayyizah. Mustahadah, mubtadi'ah, mumayyizah. Maksudnya apa? Maksudnya wanita yang pertama kali mengeluarkan haid dan darah yang dia keluarkan itu melebihi batas maksimal haid, yaitu melebihi 15 hari 15 malam. Namun ia itu bisa membedakan antara darah kuat dan darah lemah. Maka darah yang kuat tersebut itu disebut atau dihukumi sebagai darah haid. Nah, sedangkan darah yang lemah itu disebut atau dihukumi sebagai darah istihadah. Nah, hukum tersebut itu berlaku jika memenuhi 4 syarat. Syaratnya nomor 1 yaitu darah kuat itu tidak kurang dari 1 hari 1 malam atau 24 jam. Nah, syarat yang kedua, darah kuat tidak melebihi 15 hari 15 malam. Nah, syarat yang ketiga, darah lemah tidak kurang dari 15 hari 15 malam. Bila memang darah lemah terletak antara darah kuat. Nah, syarat keempat yaitu keluar kedua darah tidak silih berganti. Kalau keluarnya itu silih berganti, semisal kuat lemah berarti tidak memenuhi syarat yang nomor 4 ini. Nah, kelompok mustahadah yang kedua yaitu mustahadah mubtadi'ah ghairu mumayyizah. Maksudnya yaitu wanita yang pertama mengeluarkan darah, setelah darah tersebut itu terus keluar melebihi 15 hari 15 malam, dan dia itu tidak dapat membedakan antara darah kuat dan darah lemah, atau dapat membedakan, akan tetapi darah yang keluar itu tidak memenuhi 4 syarat yang terdapat dalam mubtadi'ah mumayyizah yang telah disebutkan tadi. Nah, kelompok yang nomor 3 yaitu mustahadah mu'tadah mumayyizah. Mustahadah mu'tadah mumayyizah. Maksudnya yaitu wanita yang sudah pernah mengalami haid dan juga pernah mengalami suci. Setelah darah yang dikeluarkan itu dapat dibedakan antara darah kuat dan lemah. Maka hukum wanita semacam ini itu adalah sebagaimana hukum mubtadi'ah mumayyizah. Jadi baginya dalam menentukan darah haidnya dengan cara dibedakan atau tamyiz, bukan kebiasaan atau ada. Dalam arti darah kuat itu nanti disebut sebagai darah haid, dan darah yang lemah disebut sebagai darah istihadah. Nah, kelompok mustahadah yang nomor 4 yaitu mustahadah mu'tadah ghairu mumayyizah. Mustahadah mu'tadah ghairu mumayyizah serta dzakirah li adiyah qatran wa waqtan. Maksudnya ingat pada kebiasaannya, baik ukurannya dan waktunya. Nah, mustahadah mu'tadah ghairu mumayyizah serta dzakirah li adiyah qatran wa waqtan. Itu apa maksudnya? Maksudnya yaitu wanita yang sudah pernah mengalami haid dan suci. Nah, kemudian dia itu mengeluarkan darah yang tidak bisa dibedakan antara darah lemah dan kuat, atau dapat dibedakan, akan tetapi darah tersebut
tidak memenuhi kriteria yang terdapat dalam syarat-syarat mubtadi'ah mumayyizah yang telah kita sebutkan tadi. Nah, maka permulaan dan lama haidnya itu disesuaikan dengan kebiasaannya. Nah, pengertian adat atau kebiasaan yang dijadikan pedoman di sini bukan berarti kebiasaan yang berulang-ulang. Namun satu kali haid itu sudah bisa dijadikan sebagai pedoman. Nah, sekarang kelompok mustahadhah yang nomor 5 yaitu mustahadhah mu'tadah ghairu mumayyizah serta nasyah li adatiha qadron wa waqtan. Siapa itu? Maksudnya yaitu wanita yang sudah pernah mengalami haid. Selanjutnya yaitu mengeluarkan darah melebihi 15 hari 15 malam. Serta tidak dapat dibedakan antara darah lemah dan kuat. Atau dapat dibedakan namun tidak memenuhi 4 syarat mubtadi'ah mumayyizah yang telah kita sebutkan tadi. Dan dia itu lupa mulai dan sampai kapan haidnya, masa haidnya yang pernah dialami. Nah, misalnya lupanya itu disebabkan gila, penyakit gila yang dialaminya. Nah, wanita yang mengalami kejadian seperti ini itu juga dikenal dengan mutahayyirah atau golongan mustahadhah mutahayyirah, orang yang mengalami mustahadhah dalam kebingungan. Nah, maksudnya yaitu dalam keadaan kebingungan. Jadi mustahadhah mutahayyirah itu orang yang mengalami istihadhah dalam keadaan kebingungan. Nah, sebab hari-hari yang ia lalui itu terjadi 2 kemungkinan antara haid dan suci. Nah, sehingga bagi mustahadhah mutahayyirah itu harus selalu berhati-hati. Dia harus lebih berhati-hati dengan tetap menjalankan kewajiban sholat dan puasa sebagaimana layaknya orang yang suci. Nah, mutahayyirah itu pada suatu saat bisa seperti orang yang suci dan pada suatu saat yang lain seperti hanya orang yang haid. Nah, sekarang kelompok mustahadhah yang nomor 6 siapa? Yaitu mustahadhah mu'tadah ghairu mumayyizah. Mustahadhah mu'tadah ghairu mumayyizah serta dzakirah li adatiha qadron la waqtan, yaitu ingat pada kebiasaannya secara ukuran dan lupa akan waktunya. Siapa yang dimaksud itu? Yang dimaksud mustahadhah mu'tadah ghairu mumayyizah serta dzakirah li adatiha qadron la waqtan, maksudnya yaitu wanita yang sudah mengalami haid, namun darah yang keluar itu tidak bisa dibedakan antara darah kuat dan lemah, atau dapat dibedakan namun tidak memenuhi ketentuan yang ada pada mubtadi'ah mumayyizah, dan yaitu hanya teringat kebiasaan masa haid, akan tetapi dia lupa kapan permulaan haidnya dulu. Nah, selanjutnya kelompok mustahadhah yang nomor 7 atau yang terakhir yaitu mustahadhah mu'tadah ghairu mumayyizah dzakirah li adatiha waqtan la qadron. Siapa tadi? Mustahadhah mu'tadah ghairu mumayyizah dzakirah li adatiha waqtan la qadron, maksudnya ingat pada kebiasaannya secara waktu dan lupa akan ukurannya. Nah,
Apa pengertian mustahadah muqtada ghairu mumayyizah dzakira li adada waqtan la qadron? Maksudnya pengertiannya yaitu wanita yang sudah pernah mengalami haid dan juga pernah mengalami suci. Ya, kemudian darah yang keluar itu tidak bisa dibedakan antara darah kuat dan darah lemah, tidak bisa dibedakan, atau dapat dibedakan tetapi tidak memenuhi syarat mubtadi'ah mumayyizah. Dan dia itu hanya teringat waktu permulaan mengalami haid, serta dia itu lupa kebiasaan lamanya masa haid tersebut. Benti. Nah, itulah macam-macam orang yang mengalami istihadah, yang mana itu semua harus kamu pahami benar-benar ya, supaya apa? Supaya kita dicoba oleh Allah mengalami istihadah itu nanti bisa menyesuaikan hukumnya. Kita itu termasuk kategori kelompok yang mana, cara menghukumnya, apakah dikelompokkan ke mubtadi'ah mumayyizah ataukah dikelompokkan ke mubtadi'ah ghairu mumayyizah ataupun yang lain. Nah, sekarang kita teruskan, yaitu sekarang menerangkan tentang masa haid ya, masa haid. Zamanul haidi. Zamanul haidi hadza zamanul haidi. Tegese utahe iku nerake mangsane haid. Tegese utahe iku nerake mangsane haid. Aqalu zamanul haidi. Aqalu zamanul haidi utahe luwih kedhike mangsane haid. Aqalu zamanul haidi utahe luwih kedhike mangsane haid iku yaumun sedina. Iku yaumun sedina wa lailatun lan sewengi. Wa lailatun lan sewengi. Wa aktsaruhu utahe luwih akeh zamanul haid. Wa aktsaruhu utahe luwih akeh zamanul haid iku khamsata asyara 15. Iku khamsata asyara 15. Apane yoman dinane? Apane yoman dinane? Bilayaliha satane propro wengine khamsata asyara. Bilayaliha satane propro wengine khamsata asyara. Wama utawi getih. Wama utawi getih zada kang nambahi apa ma. Zada kang nambahi apa ma. Iku fawa mongko taima. Iku fawa mongko taima iku istihadatun aran istihadah. Iku istihadatun aran istihadah. Nah, sekarang membahas tentang masa haid. Membahas tentang lamanya haid. Perlu saya mengetahui bahwasanya masa minimal seorang perempuan itu mengeluarkan darah haid adalah 1 hari 1 malam. Jadi minimal masa haid itu adalah 1 hari 1 malam. Maka jika ada seorang perempuan kok dia itu mengeluarkan darah mulai dari keluar sampai berhenti, ternyata dikalkulasi darahnya itu kurang dari 24 jam, misalnya 12 jam, maka darahnya tidak bisa dihukumi sebagai darah haid. Kenapa? Karena minimal darah haid itu masanya adalah 1 hari 1 malam. Dan batas masa maksimal haid itu adalah 15 hari 15 malam. 15 hari 15 malam. Jadi jika ada darah
yang melebihi masa tersebut, melebihi masa 15 hari 15 malam, maka darah tersebut dinamakan darah haid istihadah. Jadi umpama ada orang kok mengeluarkan darahnya itu kalau dijumlah mulai awal keluar sampai berhenti kok ada 17 hari. Ada 17 hari. Maka darah yang berjumlah 17 hari itu bercampur antara darah haid dan darah istihadah. Nah, adapun lebih jelasnya itu nanti insya Allah kalau kita mau mempelajari kitab haid, maksudnya kitab yang menerangkan tentang haid dan nifas dan juga istihadah, insya Allah di sana diterangkan lebih detail, lebih sempurna. Kalau di sini hanya sekilas pengenalan saja. Nah, sekarang setelah selesai kita mempelajari tentang zamanul haid, maka sekarang kita pun perlu untuk mengetahui masa kehamilan. Zamanul hamli ay hadza zamanul hamli, tegese utawiku nerangke mangsa wetengan utawa kandungan. Zamanul hamli ay hadza zamanul hamli, tegese utawiku nerangke mangsane wetengan utawa kandungan. Akalu zamanul hamli utawi luwih gedhe-gedhe mangsa wetengan iku sitatu asyurin, 6 pira-pira wulan. Iku sitatu asyurin 6 pira-pira wulan. Wa ghalibu utawi kaprai zamanul hamli iku tis'atu asyurin 9 pira-pira wulan. Jadi membahas tentang masa hamil. Nah, perlu saya mengetahui bahasanya masa hamil itu minimal masa kehamilan itu adalah 6 bulan. Jadi kalau ada seorang perempuan hamil, masanya itu sudah mencapai 6 bulan ditambah dengan masa hubungannya dia dengan suaminya, maka anak tersebut itu nasabnya bisa disambungkan ke ayahnya tadi. Namun kalau ada seorang perempuan semisal belum genap 6 bulan kok dia itu sudah melahirkan, mungkin baru 4 bulan dari semenjak dia itu nikah, kok sudah melahirkan, maka nasab anaknya itu tidak bisa disambungkan kepada suaminya tadi, ya. Itu minimal masa kehamilan berapa? 6 bulan. Dan umumnya masa kehamilan itu adalah 9 bulan. 9 bulan ditambah yaitu masa dia berhubungan badan dengan suaminya tadi. Dan maksimalnya masa kehamilan itu berapa? Yaitu 4 tahun. Nah, semua ini baik dari minimal masa kehamilan yaitu 6 bulan dan umumnya masa kehamilan 9 bulan dan juga maksimalnya masa kehamilan 4 tahun, semuanya ini adalah hasil penelitian yang dilakukan oleh Imam Syafi'i radhiyallahu terhadap siapa? Yaitu terhadap perempuan Arab, dan beliau itu tidak meneliti perempuan sedunia, sehingga penelitiannya beliau itu disebut dengan istiqro'am.
bahkan tidak ke semua perempuan Arab pada masanya yang beliau teliti, melainkan hanya sebagian dari mereka. Dan ini menjadikan kuatnya dzon beliau untuk menghukumi sama rata pada semua perempuan. Nah, sehingga penelitian tersebut itu dinamakan istiqra nakis, yang melahirkan dalil dzoni, bukan dalil qot'i. Nah, sekarang selanjutnya zamanun nifasi. Zamanun nifasi ayada zamanun nifasi tegese utahe iku nerangake mangsane nifas. Zamanun nifasi ayada zamanun nifasi tegese utahe iku nerangake mangsane nifas. Aqalu zaman nifasi utahe luwih kidhike mangsane nifas. Aqalu zaman nifasi utahe luwih kidhike mangsane nifas. Iku lahdhatun sediluk. Iku lahdhatun sediluk. Wa ghalibu utai kaprai zamanun nifas. Wa ghalibu utai kaprai zamanun nifas. Iku arbauna 40. Iku arbauna 40 apane yoman dinane. Apane yoman dinane bilayaliha. Bilayaliha satani pra-pra wengine arbauna yoman. Bilayaliha satani pra-pra wengine arbauna yoman. Wa aksaruhu. Wa aksaruhu utawi luwih akeh zamanun nifas. Wang faru tale akeh zamanun nifas iku situna swida. Iku situna swida apane yaman dinane. Apane yaman dinane wama utai getih. Wama utai getih zada kang nambahi apa ma. Zada kang nambahi apa ma fa iku fawa. Iku fawa mongko taima. Iku fawa mongko taima iku istihadotun aran istihadoh. Iku istihadatun aran istihadoh. Nah, sekarang membahas tentang masa nifas. Nah, masa nifas maksudnya masa perempuan mengeluarkan darah nifas itu minimal yaitu sekali pengeluaran darah. Sekali keluar darah dalam waktu sebentar, hanya 1 tetes. Nah, adapun umumnya perempuan yang mengeluarkan darah nifas masanya adalah 40 hari 40 malam. 40 hari 40 malam. Dan masa maksimalnya perempuan mengeluarkan darah nifas ialah 60 hari 60 malam. Nah, adapun darah yang dikeluarkan perempuan yang sehabis melahirkan yang melebihi masa tersebut, masih melebihi masa 60 hari 60 malam, maka secara garis besar itu dihukumi sebagai darah istihadoh. Dihukumi sebagai darah istihadoh. Namun sebenarnya di situ nanti diperinci kemungkinan itu darah istihadoh, kemungkinan darah haid. Semisal contoh ini kalau lebih kompleknya ya kita harus mengkaji kitab yang khusus membahas tentang haid, nifas dan istihadoh. Contohnya ada seorang perempuan setelah melahirkan dia itu mengeluarkan darah selama 60 hari 60 malam. Nah, setelah itu berhenti mungkin 1 jam. Jadi suci 1 jam, setelah itu keluar
ke darah yang mana jumlah darah yang kedua ini adalah 24 jam. Maka berarti darah yang dia keluarkan yang kedua ini dihukumi sebagai darah haid. Kenapa? Karena darah yang dia keluarkan itu mencapai 24 jam. Termasuk minimal masa haid. Dan antara darah yang pertama dengan darah yang kedua itu dinamakan suci yang memisah antara nifas dan haid. Seperti itu. Jadi kalau ingin mengetahui lebih komplit tentang ini, kita harus mempelajari kitab atau kajian yang membahas khusus tentang bab nifas, bab haid, bab istihadah. Itu ya. Nah, sekarang kita teruskan. Ma utai perkara yahrumu kang haram. Yahrumu kang haram alamudisi ing atase kang hadas. Alamudisi ing atase kang hadas hadasan kelawan hadas. Hadasan kelawan hadas ashoro kang cilik. Ashoro kang cilik iku al awalu ta kang awal iku as-sholatu sholat. Iku as-sholatu sholat. Wa tawafu wasani tekan kaping pindho iku wa tawafu lan tawaf. Iku wa tawafu lan tawaf. Asalisu utai kang kaping telu. Asalisu utai kang kaping telu iku wa masul mushafi lan gepok mushaf. Iku wa masul mushafi lan gepok mushaf wa hamlulan nggawa mushaf. Nah, sekarang membahas tentang hal-hal yang dilarang bagi orang yang hadas kecil. Hadas kecil itu apa? Masih ingat? Hadas kecil yaitu sesuatu yang mewajibkan wudu. Sesuatu yang mewajibkan wudu itu dinamakan hadas kecil. Semisal yaitu buang angin dari jalan belakang atau menyentuh perempuan yang bukan mahramnya tanpa penghalang, atau yaitu menyentuh kubul dubur dengan telapak tangan bagian dalam tanpa ada penghalang. Maka hal-hal yang seperti itu mewajibkan mandi, mewajibkan wudu, mewajibkan wudu. Jadi orang yang ingin melakukan sholat ketika dia itu mempunyai hadas kecil, dia harus melakukan wudu terlebih dulu. Nah, sekarang perkara-perkara atau hal yang dilarang bagi orang yang hadas kecil itu apa saja? Pertama, bagi orang yang mempunyai hadas kecil tidak diperbolehkan, maksudnya haram untuk melakukan sholat, baik itu sholat wajib ain ataupun wajib kifayah. Semisal wajib kifayah itu sholat jenazah, ataupun sholat sunnah. Sholat sunnah itu dilarang bagi orang yang mempunyai hadas kecil. Dan yang kedua, bagi orang yang mempunyai hadas kecil itu diharamkan atau dilarang untuk melakukan tawaf, baik itu tawaf wajib ataupun tawaf sunnah. Nah, selanjutnya bagi orang yang mempunyai hadas kecil itu diharamkan atau dilarang untuk menyentuh mushaf. Menyentuh itu bagaimana? Semisal ada mushaf di depan kita, ditempatkan di meja lantas, kita sentuh, ini berarti menyentuh. Dan selain itu, bagi orang yang mempunyai hadas kecil itu diharamkan untuk membawa mushaf. Itu diharamkan. Lah, contoh membawa mushaf itu bagaimana? Ya, semisal ada mushaf di atas meja. Lantas kita angkat mejanya.
kita angkat mejanya tanpa menyentuh mushafnya, tapi kita niatnya adalah membawa mushaf yang ada di atasnya, maka yang seperti ini hukumnya haram. Haram. Nah, kalau ada mushaf, semisal kita ginikan, ini berarti apa? Kita menyentuh plus membawa. Kalau ada mushaf kita ginikan, ini berarti apa? Ini berarti kita membawa plus menyentuh. Hukumnya yaitu kalau punya hadas kecil haram. Maka kalau sampai kita lakukan, kita dalam keadaan hadas kecil memegang plus menyentuh akan seperti ini, berarti dosanya dari 2 jalur. Pertama yaitu karena menyentuh, kedua karena membawa. Itu ya. Nah, terus tadi kan dikatakan bahwasanya perkara yang diharamkan bagi orang yang punya hadas yaitu diharamkan untuk menyentuh dan juga membawa mushaf. Namun boleh kita itu membawa mushaf, yang mana mushaf itu bersamaan dengan barang yang lain. Bolehnya tadi apa jika orang tersebut itu bertujuan membawa barang tersebut, bukan membawa mushaf. Kalau semisal yaitu mungkin kita mau bepergian jauh membawa koper, yang mana di koper tersebut ada mushafnya, ada baju-baju kita, maka ketika kita itu membawa koper tadi kok kita niatkan untuk membawa barang, maka tidak mengapa. Namun ketika kita niatnya itu adalah membawa mushaf, padahal kita dalam keadaan hadas kecil, maka berdosa. Kita berdosa. Kenapa? Karena hukumnya haram membawa mushaf bagi orang yang hadas kecil. Dan selanjutnya yaitu menangkan hal yang dilarang bagi orang yang junub. Ma utai perkara yahrumu kang haram. Yahrumu kang haram ala junubi ing atase wong kang junub. Ala junubi ing atase wong kang junub. Iku al-awalu ta kang awal. Iku al-awalu ta kang awal, iku salatu salat. Iku salatu salat. Afani ta kang kaping pindho. Afani ta kang kaping pindho iku wa tawafulan tawaf. Iku wa tawafulan tawaf. Afali ta kang kaping 3. Afale sutai kang kaping 3 iku wa masul mushafilan gepok mushaf. Iku wa masul mushafilan gepok mushaf wa hamlulan gawa mushaf. Wa hamlulan gawa mushaf. Wa rabi utai kang kaping 4. Wa rabi utai kang kaping 4 wa qiraatul Qur'ani lan iku maca Al-Qur'an. Wa qiraatul Qur'ani lan iku maca Al-Qur'an. Wal khamisu ta kang kaping 5. Wal khamisu ta kang kaping 5 iku wal musulan meneng. Iku wal musulan meneng fil masjidi ing dalem jerone masjid. Fil masjidi ing dalem jerone masjid. Nah, sekarang membahas tentang hal-hal yang dilarang bagi orang yang junub. Orang yang junub itu siapa? Yaitu orang yang sehabis mengeluarkan mani, baik dengan cara senggama ataupun tanpa senggama. Dan orang yang junub yaitu siapa lagi? Yaitu orang yang melakukan senggama, melakukan hubungan intim baik dengan keluarnya mani ataupun tanpa keluar mani. Maka bagi orang yang junub seperti itu, dia tidak diperbolehkan atau haram untuk melakukan sholat, baik sholat sunnah ataupun sholat wajib, baik wajib aini atau wajib aini kifayah.
Dan yang nomor 2, bagi orang yang junub ini diharamkan untuk melakukan tawaf, yaitu memutari Ka'bah 7 kali loh. Memutari Ka'bah 7 kali itu dilarang bagi orang yang junub. Baik tawafnya ini hukumnya sunnah ataupun tawafnya hukumnya wajib. Nah, yang nomor 3, bagi orang yang junub itu dilarang atau diharamkan untuk menyentuh mushaf. Menyentuh mushaf tadi sudah kita contohkan ya, ada mushaf di atas meja, lantas kita sentuh dengan jari kita ataupun dengan tangan kita ataupun dengan tubuh kita tanpa adanya pengecualian. Maksudnya baik tubuh kita yang bagian manapun kita pakai untuk menyentuh mushaf padahal kita dalam keadaan junub, maka itu hukumnya haram. Dan juga diharamkan bagi orang yang junub yaitu membawa Al-Quran, atau mushaf. Nah, yang nomor 4, bagi orang yang junub itu diharamkan untuk membaca Al-Quran ya. Untuk membaca Al-Quran. Nah, dinamakan membaca yaitu kalau ada suaranya. Sekira telinga kita itu bisa mendengar suara kita sendiri. Misal Bismillahirrahmanirrahim. Nah, itu kan otomatis telinga kita bisa mendengarkan suara kita tadi. Tapi kalau hanya sekedar gerakan mulut yang tanpa ada suaranya, itu tidak mengapa. Tidak dikatakan sebagai qiraatul Quran yang diharamkan tadi. Atau hanya kita batin. Misal ada mushaf di depan kita, kita tidak melafadzkan bacaan-bacaan Al-Quran tadi, tapi hanya kita batin atau kita angan-angan dengan hati kita, maka yang seperti itu tidak diharamkan. Atau lagi membaca Al-Quran tapi tujuannya tidak membaca, namun karena darurat, semisal mungkin ada orang yang terjatuh, lantas spontan dia itu langsung berucap innalillahi wa inna ilaihi rajiun. Nah, itu kan termasuk bagian ayat-ayat Al-Quran. Maka ketika dalam kondisi seperti itu tidak mengapa, maksudnya tidak haram. Jadi membaca Al-Quran kalau niatnya itu tidak membaca, mungkin karena kaget, semisal itu tadi, maka tidak diharamkan. Atau karena untuk meminta perlindungan, untuk meminta perlindungan dengan Allah, semisal yaitu mungkin pas waktu junub karena takutnya terhadap setan, mungkin ketika kita di tempat yang sunyi gelap, makanya bulu kuduk kita itu merinding, langsung kita membaca ayat kursi. Tujuannya untuk untuk ta'awud, untuk meminta perlindungan kepada Allah, maka yang seperti itu juga tidak mengapa. Karena tujuan kita adalah untuk mengambil keberkahan Al-Quran tadi ya. Nah, selanjutnya perkara yang diharamkan bagi orang yang junub yaitu al-mukthu fil masjid, berdiam diri di dalam masjid. Nah, begitu juga tidak boleh yaitu berkeliling di dalam masjid. Nah, berbeda hanya jika hanya lewat. Jika hanya lewat di dalam masjid, maka hal tersebut itu diperbolehkan. Kalau hanya lewat saja itu diperbolehkan.
Tapi kalau memutar-mutar di dalam masjid itu sama hanya diam di dalam masjid, yang mana hukumnya adalah haram. Nah, seterusnya kita teruskan, yaitu membahas hal yang dilarang bagi wanita haid dan wanita yang dalam keadaan nifas. Ma utai perkara yahrumu kang haram. Yahrumu kang haram al haidi ing atase wadon kang haid. Al haidi ing atase wadon kang haid. Wan nifasai lan wadon kang nifas. Wan nifasai lan wadon kang nifas. Al awalu utai kang awal iku al awalu ya. Iku al awalu utai kang awal. Iku al salatu salat. Iku al salatu salat. Afani utai kang kaping pindho. Afani utai kang kaping pindho. Iku wa tawafu lan tawaf. Iku wa tawafu lan tawaf. Iku wa tawafu lan tawaf. Al-salisu utai kang kaping 3. Al-salisu utai kang kaping 3 iku wa masul mushafilan gepok mushaf. Iku wa masul mushafilan gepok mushaf wa hamlulan gawa mushaf. Wa qiraatul Qur'ani lan maca Al-Qur'an. Wa qiraatul Qur'ani lan maca Al-Qur'an wal mungsulan meneng. Wal mungsulan meneng fil masjidi ing dalem masjid. Fil masjidi ing dalem masjid. Ya, itu tadi Arabi utai kang papat iku wa qiraatul Qur'ani lan maca Al-Qur'an. Terus al-khamisu ya. Al-khamisu ini enggak kita baca tadi. Al-khamisu utai kang kaping 5 iku wal mungsulan meneng. Nah ya. Iku wal mungsulan meneng fil masjidi ing dalem jerone masjid. Fil masjidi ing dalem jerone masjid. Asadisu utai kang kaping 6. Asadisu utai kang kaping 6 iku wal samulan poso. Iku wal samulan poso. Asabiu utai kang kaping 7. Asabi utai kang kaping 7 iku wal istimta'u lan ngalap seneng. Iku wal istimta'u lan ngalap seneng bima kelan bareng. Bima kelan barang bena surati. Bena surati kang tetep ing dalem antarane udel. Bena surati kang tetep ing dalem antarane udel waruk batilan dengkul. Waruk batilan dan dengkul. Nah, sekarang membahas tentang hal-hal yang dilarang bagi wanita haid. Wanita yang dalam keadaan haid. Dan juga hal-hal yang dilarang bagi wanita yang dalam keadaan nifas. Perlu sampeyan ketahui bahwasanya perkara yang diharamkan bagi orang yang dalam keadaan haid dan juga nifas, pertama dia dilarang untuk melakukan sholat, baik itu berupa sholat wajib ataupun baik wajib ain ataupun wajib kifayah. Wajib ain semisal itu apa? Salat fardu 5 waktu zuhur, asar, maghrib itu hukumnya wajib ain, atau fardu kifayah atau wajib kifayah apa contohnya, yaitu salat jenazah. Salat jenazah itu hukumnya wajib kifayah. Jadi bagi orang yang haid ataupun nifas itu diharamkan untuk melakukan salat baik berupa salat wajib ain ataupun wajib kifayah ataupun salat sunnah. Nah, begitu juga bagi orang yang haid dan nifas itu juga tidak boleh melakukan sujud tilawah ataupun sujud syukur. Itu tidak boleh. Nah, selanjutnya yang nomor 2, bagi orang yang haid dan juga orang yang nifas ini diharamkan untuk melakukan tawaf, baik tawaf sunnah ataupun tawaf wajib ya. Dan selanjutnya bagi orang yang haid dan nifas yang nomor 3 diharamkan untuk
menyentuh mushaf. Seperti tadi keterangannya ya. Dan juga diharamkan bagi orang yang haid dan nifas untuk membawa mushaf. Dan yang nomor 4, bagi orang yang haid dan nifas ini diharamkan untuk membaca Al-Quran. Namun kalau membacanya ini hanya merupakan gerakan mulut yang tiada suaranya, yang seperti itu tidak mengapa. Atau membacanya itu karena tujuan yang lain, tujuannya itu tidak membaca Al-Quran, tapi untuk penjagaan atau untuk mengambil berkah atau ta'awud, meminta penjagaan, itu juga tidak mengapa. Dan selanjutnya bagi orang yang haid dan nifas ini yang nomor 5, diharamkan untuk diam di dalam masjid. Jadi yang nomor 5, bagi orang yang haid dan nifas dilarang atau diharamkan berdiam diri di dalam masjid. Nah, yang nomor 6, bagi orang yang haid dan nifas itu dilarang melakukan puasa, baik itu puasa wajib ataupun puasa sunnah. Dan yang terakhir yang diterangkan di sini, bagi orang yang dalam keadaan haid dan nifas itu diharamkan yaitu bersenang-senang pada bagian badan antara pusar dan lutut. Nah, maksud bersenang-senang ialah baik berupa jima, bersenang-senangnya itu mungkin dengan cara jima secara mutlak atau yang lainnya, itu berupa mungkin melihat atau menyentuh tanpa penghalang disertai syahwat, maka yang seperti itu hukumnya haram. Mungkin itu saja keterangannya. Selanjutnya yaitu sesi tanya jawab ya. Persiapkan hati dan pikiran dan juga alat tulisnya ya. Pertanyaan yang nomor 1. Kam dima'ul mar'ati. Ada berapa macam-macam darah perempuan? Kam diman lil mar'ati. Ada berapa macam darah perempuan? Pertanyaan yang nomor 2. Ma damul haid. Apa pengertian darah haid? Pertanyaan yang nomor 3. Ma damun nifas. Apa pengertian darah nifas? Pertanyaan yang nomor 4 ya sekarang. Pertanyaan yang nomor 1 yaitu kam dima'ul lil mar'ati. Pertanyaan yang kedua yaitu ma damul haid. Pertanyaan yang nomor 3 yaitu ma damun nifas. Sekarang pertanyaan yang nomor 4 yaitu ma damul istihadhah. Apa pengertian darah istihadhah? Pertanyaan yang nomor 5. Ma zamanul hamli. Berapa zamannya kandungan? Tadi kan juga diterangkan minimalnya segini, sedangnya atau umumnya segini, maksimalnya segini, itu zaman terangkan ya. Terus sekarang pertanyaan selanjutnya yaitu pertanyaan yang nomor 6 ya. Ma zamanun nifas. Berapa masa nifas? Berapa masa nifas? Pertanyaan yang nomor 7. Madza yahmu alamutis hadatan azhur. Apa yang diharamkan bagi orang yang mempunyai hadas kecil? Bagi orang yang hadas kecil itu diharamkan untuk melakukan apa saja?
Sekarang pertanyaan yang nomor 8. Madza yahrumu ala junub, apa yang diharamkan bagi orang yang junub? Bagi orang yang junub itu diharamkan melakukan apa? Pertanyaan yang terakhir atau yang nomor 8 ya. Nomor 9 ya. Pertanyaan terakhir nomor 9 ya. Pertanyaan nomor 9 atau yang terakhir, madza yahrumu ala haid wan nufasa. Apa yang diharamkan bagi orang yang haid dan orang yang nifas? Sudah, itu saja ya. Itu saja yang dapat saya sampaikan untuk pertemuan kajian kitab Mabahati Juz Salis untuk saat ini. Ada kurang lebihnya mohon maaf. Mari kita tutup majelis ini dengan membaca doa kafatul majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.